Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba semuanya pegang palanya. Tangan dua. Nah. Emang kenapa pusing? Pegang pala. Ayo coba pegang palanya. Coba bilang. Gimana caranya ya? Ayo. Suaranya mana suaranya? 1, 2, 3. Bisa pergi haji. Siapa yang belum pergi haji? Tahan. Mau difoto. Terus, coba pegang lagi palanya. Gimana caranya ya? Bisa pergi haji. Coba. Nah, pakai rumput malu. Gimana caranya ya? Bisa pergi. Nah, turun. Insya Allah bakal nyampe. Yakin nggak? Yakin nggak? Makanya jangan ngomong begitu. Saya ulangi ya. Pegang palanya lagi. Oke. Change your words. Change your words. Ubah kata-katamu. You will change your word. Anda akan mengubah dunia Anda. No. Do not say, oh, ya Allah gimana caranya supaya saya bisa pergi haji. No. Do not say that. Coba ulangi lagi. Gimana caranya? Caranya saya pergi haji. Iya. Kalau kemudian Anda bicara begitu, insya Allah nyampe. Kalau nyampe, itu kerugian buat kalian semua. Udah turun tangannya. Ayo coba ikutin kalimat saya. Kalau kita diizinkan Allah mengatakan itu, maka insya Allah kita bakal nyampe. Dan itulah kerugian. Paham? Apa pahamnya? Coba. Sini jarang-jarang. Oke, kenapa dibilang rugi? Karena itu kalimat negatif dan itu langsung masuk ke dalam otak kita. Di mana negatifnya orang bicara haji kok? Mungkin akan lebih baik ketika berkata, insya Allah dengan izin Allah saya akan naik haji. Bukan, masalahnya terlalu kecil kalimatnya. Paham? Yang menjadi masalah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat itu terlalu kecil. No, change, ubah kalimatnya. Believe me, percaya sama saya. Ayo coba tangan lagi. Perhatikan bedanya. Semua ya, ucapkan semua. Gimana caranya ya? Saya bisa megin haji semua orang. Mana? Ekspresinya mana? Ayo coba. Gimana caranya? Saya bisa megin haji orang banyak. Oke, beda nggak? Beda bos. Beda banget. Ustaz Selamat. Mana Ustaz Selamat? Gimana dia? Cariin ayat. Aneh di sini di tengah. Di mana ente? Udah situ aja. Cariin ayat, suruh Nabila yang baca tentang doanya Nabi Yusuf atau firman Allah kepada Nabi Yusuf tentang bagaimana dia akan diberikan kerajaan. Silakan. Kalau sudah kasih tahu saya, Nabila suruh keluar. Coba pegang lagi palanya. Atau gantilah ya, ganti model ya.
Gini. Oke, malah gini. Gimana ya caranya supaya saya bisa jadi pengusaha? Rugi nggak? Kok bilang enggak? Kalau bilang enggak berarti belum terlatih sama sekali loh. Hati-hati loh. Rugi. Di mana ruginya? Karena yang jadi pengusahanya satu orang, bukan semuanya. Yes, betul. Nggak boleh bos. Nggak boleh. Hari ini dengan izin Allah saya meluncing e-book yang baru. Coba ikutin kalimat saya. Hari ini Yusuf Mansur meluncing e-book yang baru. Oke, judulnya apa yang nggak mungkin. Mana ambil handphonenya semua. Keluarin handphonenya semua. Udah? Sekarang kabarkan kepada dunia. Ayo tulis dulu. Tulis dulu tweet, Facebook, BB, Twitter. Ayo. Tulis dulu. Kabarkan kepada dunia. Hari ini Ustadz Yusuf Mansur meluncing e-book yang baru. Judulnya apa yang gak mungkin. Ayo tulis dulu. Bulan yang lalu, sambil saudara nulis ya. Bulan yang lalu kita ngaji bab kun fayakun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriqu wal maghrib. فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Ada Allah. Kalau Allah sudah mengizinkan saudara berkata, kalau saudara sudah diizinkan Allah mengucapkan, kalau saudara sudah diizinkan Allah mengatakan, apalagi sampai mengangkat tangan, itu tanda bahwa Allah insya Allah akan mengabulkan. Kalau begitu rugi kalau berkata yang biasa saja. Maka berpikirlah seperti ini. Gimana ya caranya saya mengajak orang banyak untuk menjadi pengusaha? Begitulah saudara. Gimana ya caranya supaya dapat modal ya? Dijamin kalau saudara rajin mencari tahu, saudara rajin bicara, saudara rajin menulis, saudara rajin googling, saudara rajin ngaji, saudara rajin ketemu sama orang dan bicaranya seperti itu. Gimana ya mas supaya saya bisa dapat modal? Gimana ya pak? Gimana ya dek? Gimana ya mbak? Gimana ya om? Ketemu orang, ketemu ustadz. Gimana ya ustadz? Yakin? You will see it. You will get it. Anda bakal ngelihat modal itu, Anda bakalan dapat modal itu. Maka from now, dari sekarang change it, rubah itu. Gimana caranya ngomong? Ngomonglah begini. Gimana caranya ya supaya saya bisa menjadi jalan buat semua orang bisa punya modal. Itu bos. Beda nggak? Beda nggak? Beda. Sudah? Sudah dikirim? Mana coba? Lihat. Kalau nggak ada gue sita handphonenya. Mana?
Hari ini Ustadz Yusuf Mansur launching e-book terbaru, apa yang nggak mungkin. Kalau nulisnya kayak begitu, ente jadi ngeledek aneh. Pakailah tanda kutip. Pakailah titik 2. Pakailah hashtag. Ubah dulu. Sebab kalau gitu kayak ngeledek aneh. Karena nggak ada komanya, nggak ada titiknya. Jadi seakan-akan apa yang nggak mungkin. Nggak, bagus. Top, makasih. Pengen tahu satu langkah yang lebih hebat misalkan daripada yang sudah saudara share. Siapa tadi yang sudah nge-share? Yang sudah nge-share mana? Ah, ketahuan kan lo. Ketahuan gak pada nge-share. Kenapa gak nge-share? Udah, coba lihat mana. Oh, percaya. Status BBM, oh good. Apa isinya? Sini saya. Bulan kemarin hadir ngaji? Belum. Siapa namanya? Ian. Siapa namanya? Ian. Siapa namanya? Ian. Nah, karena dia nggak hadir. Bulan yang lalu nggak hadir, makanya namanya baru Lian. Yang hadir bulan kemarin siapa? Hadir, sini. Nih lihat bedanya. Ya udah 2 sini. Ente hadir kemarin. Oke. Namanya siapa? Agus. Ya. Sini kiri. Namanya siapa? Nama saya Haji Agung Al-Hafiz. Nah, Haji Agung Al-Hafiz. Nggak ada urusan, biar aja orang Senewan. Gus, kan udah dibilangin bulan yang lalu. Ente udah pergi haji belum? Belum. Belum, karena belum tulis Haji Agus. Ya, dah kembali situ. Ente haji siapa tadi? Haji Agung. Bawa handphone? Nah, coba lihat status BB-nya masih berubah apa udah? Belum. Kenapa? Oh, BB-nya punya toko. Iya. Mana lihat tulisannya? Hari ini launching buku Yusuf Mansur yang baru judulnya Apa Yang Gak Mungkin. Nah, tambahin satu lagi kalimatnya. Doain saya juga bisa menulis. Beda kan? Beda gak? Beda. Tambahin lagi, saya doain semua bisa ikut menulis. Beda gak? Beda. Biasain yang begitu-gitu tuh. Tetap di situ. Sampai zuhur. Nggak apa-apa kalau dia sami'na wa ata'na, berdiri di situ sampai zuhur, dia jadi ustad. Saya nggak akan mundur, udah di situ aja sampai zuhur. Loh, saya dulu dikerjain sama guru-guru saya, tapi saya tetap sami'na wa ata'na. Kenapa? Saya pengen menyenangkan dia. Saya tahu itu tai kambing. Tapi kata guru saya, ini coklat. Coba kamu makan. Bismillah, saya makan. Kaget itu guru. Dimakan. Ya, atau guru kan coklat. Emang kamu nggak tahu tuh tai kambing? Tahu. Tapi nyenengin Ustaz. Masya Allah. Dia peluk saya, Ustaz Syam. Sekarang udah meninggal orangnya. Al-Fatihah. Saya diusap palanya sama dia. Masya Allah, ente sama guru samina wa ta'na, gimana sama orang tua. Aneh doain ente jadi guru besar. Jadi kayak besar, nyampe. Tetap di situ ya. Ustaz Selamat sudah? Mana Ustaz Selamat? Sudah? Ya. Mana? Ya. Ustazah Nabila, silakan baca. Yang minta jadi raja adalah Malik Sulaiman. Oh, Malik Sulaiman, bukannya Yusuf. Bukan. Oke, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Innaka antal wahhab. Sadaqallahul azim. Surat apa, ayat berapa? Surat Shad, ayatnya nggak tahu, tapi halaman ketiga.
Oke, buka surat Shad. Nabila di tengah sini. Nabila ngajar mereka bacaannya seperti Nabila. Surat Shad. Surat Shad surat keberapa? 60 berapa? Nabila naik panggung. Ayat 35. Surat Shad ayat 35. Ini istrinya Ustadz Selamat. Doain lagi hamil. Mudah-mudahan anaknya kembar. Putra putri, hafiz hafizo semua. Kalau nggak kembar juga nggak apa-apa. Mudah-mudahan lahirnya selamat, melahirkan selamat. Minta doa juga buat adik saya, Ella, yang kemarin nikah dulu tuh, yang naik ke panggung. Nah sekarang udah hamil juga. Insya Allah yang belum hamil siapa yang belum hamil? Yang belum hamil siapa? Oke, pegang perutnya. Ayo pegang perutnya. Sambil Nabila baca surat Shad, pegang perutnya. Mudah-mudahan nanti di perutnya ada janin. Amin. Amin. Belum nikah Ustadz. Ya nanti satu paket. Surat Shad ayat berapa Nabila? 35. Ayat 35. Nabila baca sepotong-sepotong, mereka ikutin. Ya silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbighfirli Qala rabbighfirli wa habli mulka wahab li mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab innaka antal wahhab. Alhamdulillah. Nabila kembali ke tempat Ustaz Selamat. Dania, Dr. Dania kembali ke tempat Ustaz Selamat. Nantikan program dengan Nabila dari Indonesia. Beliau sudah pindah ke tanah air. Alhamdulillah sudah kembali ke tanah air. Setelah berapa tahun di Mekah? Hah? Berapa lama di Mekah dari mulai lahir? Sekarang umur berapa? Umurnya 54 ya. Berapa? Hah? 23 tahun di kota suci Mekah. Masya Allah kembali dipersunting oleh Ustadz Selamat. Betapa beruntungnya Ustadz Selamat. Mudah-mudahan ini seperti menikahi Quran berjalan. Ustadz Selamat ini menikahi Quran berjalan. Dan Nabila juga menikah dengan Ustadz Selamat. Beliau juga punya sanad Quran yang tinggi sekali. Ngambilnya di Damaskus di Syria 10 tahun. Studi di sana, studi Quran. Dan Alhamdulillah berarti Dr. Nabila juga menikahi Quran berjalan. Alhamdulillah. Dr. Nabila ini Qurannya. Dek, sini. Oke. Nah, kasih Tante Nabila di sana ya. Ya nggak apa-apa udah bocah. Anak siapa sih ini? Ada bapaknya sini. Ya, Dr. Nabila baca satu halaman. Ayo, yang belum nikah doa supaya bisa punya suami yang saleh dan hafiz. Atau punya istri yang salehah dan hafidhah. Yang sudah punya doa juga supaya dia menjadi istri yang salehah dan hafidhah. Dan suaminya bisa menjadi suami yang saleh dan hafiz. Juga punya anak-anak keturunan yang saleh dan hafidhah. Mulai dari wama. Dari atas. Ya, dengerin ya. Bersama-sama. Buka Qurannya lagi. Surah Shad. Ya. Lembar yang Qala rabbighfirli. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mic-nya tangan kiri, handphonenya tangan kanan.
بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب Sadaqallahul azim. Baik, Ustaz Selamat tolong kasih tadabbur sedikit tentang ayat qala rabbighfirli wa habli mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Atau Dr. Huda. Dr. Huda saja yang menjelaskan sedikit. Silakan Dr. Huda. Dr. Huda ini orang Syria tapi mahir berbahasa Indonesia, alhamdulillah. Dr. Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in.
Alhamdulillah, saya bersyukur saya bisa ada di tempat di masjid ini yang mulia, yang barakah. Alhamdulillah bisa sama dengan saudara-saudara seiman, seorang Muslim. Alhamdulillah kita bisa ketemu di Indonesia. Mudah-mudahan insya-Allah semua berharapan umat Islam akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya terima kasih atas berikan kesempatan untuk bicara ke tempat ini. Makanya saya terima kasih kepada Ustaz Yusuf Mansur dan ustaz-ustaz semua Dar Al-Quran. Sebenarnya saya siap pakai mungkin saya enggak bentar dalam bahasa Indonesia. Makanya mungkin saya bicara campur atas bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Mudah-mudahan kalau ada salah-salah dan enggak ngerti mafhum dan maklum dari hadirin semua. Tadi saya lihat Masya Allah Ustaz Yusuf Mansur tentang bicara masalah sesuatu yang penting sekali, masalah hadaf dan himmah dan hadaf. Orang di hidup ini butuh dua sesuatu dua ini. Awalnya harful ha, hadaf wa himmah. Himma hadaf tunjukkan, himma semangat. Makanya saya enggak bingung waktu dia cerita bahwa kalau kita ada sesuatu yang ingin di future, insya Allah akan dikasih oleh Allah saat kita ada himma. Himma itu semangat. Jadinya walaupun hadaf kita mungkin kita merasa hadaf kita terlalu besar, atau hadaf kita mungkin kita, masa saya jadi presiden di future, masa saya jadi dokter di future. Jangan kecilin diri. Kita insya Allah semua bisa kalau kita punya hadaf dan kita asalnya punya himmah, jadi insya Allah kita dapat semuanya. Subhanallah, saya itu senang lihat jamaat yang banyak datang ke masjid ini. Masya Allah, orang datang untuk menuntut ilmu dan untuk beribadah. Dan insya Allah saya lihat Masya Allah jamaat yang begini, kalau ada ikhlasnya, InsyaAllah akan dapat dan kasih apa yang tujuan orang biiznillah semuanya. Sebenarnya kita kalau datang ke sini itu harus ada yang sesuatu yang kita harus senang, karena banyak orang yang enggak ada raghbah, enggak ada keinginan datang ke masjid. Padahal jadi dia punya waktu, dia subhanallah sehat, tapi subhanallah Allah enggak pilih dia supaya datang ke masjid ini. Bukan masjid bisyakil am. Makanya kalau kita Allah pilih kita dari sejutaan orang supaya datang ke masjid, itu artinya sesuatu yang kita harus senangkan dan kita harus dimerasa alhamdulillah syukur kepada Allah karena kasih kesempatan yang orang mungkin dia masih masyghul, sibuk, dia lagi fikir nanti ajalah. 54 0822 10 254 254. Harga buku digitalnya Rp150.000. Saudara sangat layak berkorban. Misalkan jual helm
ya supaya bisa ikut program ini jual emas. Saya kira sangat layak. Jual handphone sangat layak. Belain, kalau buat ilmu harus belain. Ah Ustadz jualan nih, yang jualan siapa? Saya maksa Anda bersedekah. Pelit amat sih. Maksa Anda bersedekah buat ilmu. Alhamdulillah. Baik, kita teruskan. Kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbighfirli. Ya Allah, ampunilah aku. Jadi sebelum minta ampun dulu sama Allah. Ini adab dari Nabi Sulaiman. Sebelum minta sama Allah, minta ampun dulu. Kita bersihin diri dulu. Qala rabbighfirli wa habli mulka. Ya Allah, berikanlah kepadaku kerajaan. Lihat, berikan kepadaku kekuasaan. Lihat, berikan kepadaku kekuatan. Lihat, yang diminta sama dia bukan kerajaan biasa, bukan kekuatan biasa, bukan kekuasaan biasa. Anda kalau minta rumah, wahabli misalkan baita yang kayak apa? Berikan deskripsinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal, yang ada ruangan buat ngaji kira-kira 2.000 orang. Ada tempat parkir kira-kira buat 500 mobil. Nanti bininya bingung. Gede amat Pak. Iya, karena kita harus bayangin akan datang dari Kronjo, dari Kupang, dari Ternate, dari ini, dari itu. Betul. Yang besar. Wahabli mulka. Berikan kepadaku kerajaan, kekuatan, kekuasaan, kemampuan, kehebatan. La yambaghi. Ayo. Li ahadim min ba'di. Yang tidak akan pernah lagi engkau berikan ya Allah kerajaan serupa, kekuatan serupa, kekuasaan serupa, kemampuan serupa kepada siapa? La yambaghi li ahadim min ba'di. Kepada satu orang pun di muka bumi ini setelah aku nanti tiada. Masya Allah. Kenapa Nabi Allah Sulaiman berani meminta seperti itu? Karena dia yakin innaka antal wahhab. Karena engkau adalah al-wahhab. Kalau cuman begini tuh, ya Allah saya pengen bikin rumah deh. Itu belum al-wahhab. Belum mewakili bahwa Allah itu al-wahhab. Mestinya gimana? Ya Allah, saya punya 5 saudara. Mudah-mudahan saya bisa punya rumah dan merumahkan 4 saudara yang lain. 5 saudara saya yang lain. Begitu ya. Paham? Kalau punya anak tuh, saya pengen anak saya jadi hafiz ustadz. Belum al-wahhab. Tapi kalau begini nih, ustadz, saya pengen deh anak saya jadi hafiz. Dan saya bisa bantu anak-anak di kampung saya juga menjadi hafiz-hafiz loh ustadz. Saya pengen banget punya rumah tahfiz ustadz. Saya pengen banget punya pesantren ustadz. Dan saya pengen anak saya jadi ulama besar ustadz. Pengen saya nanti mantu saya juga adalah seorang yang ulama besar. Mintalah seperti itu. Jangan berhenti di mulka. Tapi deskripsikan lagi yang lebih besar. Yang lebih banyak, yang lebih hebat. Sekedar merimain. Buka surah Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara. Surah ke-26. Kita pernah belajar surah ini. Kita pernah belajar ayat ini. Hati-hati yang minum, jangan tangan kiri, tangan kanan. Tangan kanan, jangan tangan kiri, kecuali tangan kirinya tidak ada. Ayatnya langsung potong saja. Ayatnya langsung ayat 61.
Surah Asy-Syu'ara ayat 61. Kita pernah ngaji ini. Apa yang gak mungkin buat Allah? Apa yang gak mungkin? Nanti kita akan belajar. Selama 3 tahun kita belajar. Sekaligus belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Inggris selama 3 tahun. Kita akan belajar nanti tentang seorang pengusaha properti di Amerika. Kita akan belajar tentang seorang profesor di Amerika. Yang dia adalah seorang office boy dulunya. Seorang asisten chef. Kemudian dia akhirnya bisa menembus Amerika dan menjadi profesor. 3 anaknya juga menjadi profesor. Masya Allah, apa yang gak mungkin buat Allah? Hari ini mungkin saudara umurnya 47 tahun. Hari ini saudara mungkin berumur 45 tahun tapi belum menikah. Apa yang gak mungkin buat Allah? Apa yang tidak mungkin buat Allah? Saudara bisa menikah insya Allah dengan laki-laki atau perempuan pujaan hati saudara, pilihan Allah. Insya Allah. Hari ini saudara melihat anak-anak saudara bandel-bandel. Suami saudara mengecewakan. Istri saudara juga memprihatinkan. Tapi apa yang gak mungkin buat Allah? Apakah Allah tidak sanggup mengubah dia? Saya bukan main nyebelin. Buat orang tua saya, buat paman-paman saya, buat ibu saya, buat saudara-saudara saya. Mereka bahkan mengatakan tidak pantas ini anak menjadi turunannya Guru Mansur. Tapi mereka menyimpan harapan itu. Dan mereka terus believe bahwa anak ini insya Allah akan menjadi seorang kiai. Anak ini akan nerusin jejak Guru Mansur. Dan itulah harapan kepada Al-Wahhab. Ketika kemudian saya diizinkan Allah. Hidup terlunta-lunta, hidup terhina, masuk penjara. Gak ada lagi bantuan, gak ada lagi pertolongan. Gak bisa ketemu orang, gak ada yang bisa nemuin saya. Harapan dan doa orang-orang tua kami itulah yang membuat kemudian saya Yusuf Mansur bisa menjadi ada orang di hadapan Anda ini semua. Jangan pernah kecewa. Ada Allah. Jangan pernah berputus asa. Ada Allah. Kita lihat Nabi Allah Musa di ayat 61 surah Asy-Syu'ara. فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. Nanti di buku digital, apa yang gak mungkin buat Allah? 9 kali Allah mengatakan kepada kita semua, wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Serasa udah gak ada lagi jalan, udah gak mungkin lagi bisa naik. Jangankan bermimpi menjadi orang kaya, menjadi orang besar, bisa membayar hutang dan bisa keluar dari penjara aja rasanya gak mungkin. Ada lagi orang yang mungkin kena kanker stadium 4.
Ngelihat kanan mati, ngelihat kiri mati, ngelihat depan mati, ngelihat belakang mati. Nggak mungkin ada kans buat hidup, nggak mungkin ada kans buat selamat, apalagi sembuh. Tapi nyatanya banyak orang-orang yang kemudian bisa melewati kanker stadium 4-nya dan kemudian sembuh. Ada banyak orang yang kemudian bercerita diburu kanan, diburu kiri, menjadi orang-orang yang terlunta-lunta, terhina. Tapi saat dia bercerita karyawannya sudah 1000, armadanya sudah 200, kantor cabangnya sudah 17. Itu menjadi cerita masa lalu. Banyak orang-orang yang kemudian diusap oleh ibunya. Nak, kamu sudah sekolah sampai kelas 1 SMA. Itu sudah merupakan prestasi buat kamu, nak. Di kampung ini kamu yang paling tinggi, nak. Mudah-mudahan kamu terima dengan nasibmu, nak. Tapi saat orang itu bercerita belayan ibunya itu, orang itu sudah menjadi profesor di negeri orang lain. Bagaimana kemudian seorang istri punya seorang suami yang bejat, yang hancur akhlaknya, habis moralnya. Tapi dia menangis di tengah malam. Ya Allah, Engkau tidak pernah salah membuat saya menjadi istrinya. Engkau tidak pernah salah memilihkan dia menjadi suamiku, ya Allah. Ya Rabb, saya pengen melihat suamiku menjadi orang besar, menjadi orang alim, menjadi orang yang benar, menjadi orang yang saleh. Air mata dan kepercayaan istrinya itu kemudian membuat suaminya berubah. Dan anak mereka kemudian menjadi ulama, menjadi salah satu ulama di tanah Jawa. Ada orang-orang yang kemudian diusir dari rumah kontrakannya. Lalu datang lagi sekian belas tahun kemudian. Membangunkan 1000 rumah buat 1000 orang susah. Besok hari Senin saya bakal ketemu dengan seorang yang dimuliakan Allah. Dia membangun rumah rakyat. Orang tidak percaya. Orang tidak yakin. Beberapa tahun yang lalu saya sama Ustadz Sani bicara sama dia. Dan hari ini berwujud. 15 tower dia bangun di Bandung untuk kemudian orang-orang yang susah. Sesuatu yang ghair ma'kul, tidak masuk akal, tapi jadi mungkin buat Allah Subhanahu wa taala. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa. Mereka letih, mereka lelah setelah lari dari Fir'aun dan tentaranya. Setelah menjauh dari Fir'aun dan tentaranya, setelah menghindar dari Fir'aun dan tentaranya. Lihat ayat yang sebelumnya, ayat 60. Fa'atba'uhum musyriqin. Dikejar oleh tentara Fir'aun. Dikejar oleh Fir'aun. Bala tentara dan pasukan terbaik pada zamannya. Mengejar orang-orang yang tidak beralas kaki. Mengejar orang-orang yang tidak membawa kuda. Mengejar orang-orang yang tidak bersenjata. Musa wa ashabuh. Musa dan keluarga besarnya, Musa dan umatnya, Musa dan pengikutnya, Musa dan kaumnya. Mereka letih, lelah, setelah lari di depan dia adalah lautan. Lautan. Saya mengajak Indonesia berpikir besar, berpikir positif. Bila semua orang di negeri ini percaya dolar bakal nembus 15.000, semua percaya, maka itu yang akan terjadi. Jangan percaya. Percayalah Allah akan menurunkan bala bantuannya. Percayalah bahwa Allah akan mengangkat negeri kita ini. Percayalah Allah bakal mengeluarkan kita dari kegelapan. Allah bakal memberikan jalan buat kita semua. Lihat sahabat-sahabatnya Musa. Lihat pengikutnya Musa. Apa kata mereka? Inna lamudrakun. Celaka kami ini. Celaka kita ini wahai Musa. Di depan laut. Di belakang udah terdengar pasukan Fir'aun punya langkah, punya deru kuda. Udah kelihatan debu berterbangan. Qala ashabu Musa inna lamudrakun. Gak mungkin kita selamat. Gak mungkin kita bisa menghindar. Tapi sebagai pemimpin kaum, sebagai pemimpin bangsa, sebagai pemimpin umat, Nabi Allah Musa berkata kepada umatnya, ola kalla, enggak bakalan. Kalla bagaimana wahai Musa, innala mudrakun. Qala kalla, enggak mungkin.
Nggak akan terjadi itu. Innala mudrakun. Lihat Musa, di depanmu laut, mau jalan kemana? Ini pengajian kita di beberapa bulan yang lalu. Qala kalla, saya suka sekali ayat-ayat ini. Nabi Musa berdiri, seperti berdirinya seorang ayah. Dia bangkit dari kursinya, lalu dia bilang sama anak-anaknya, ayo sini ngumpul. Hari ini kita akan berdoa bukan cuma utang kita lunas. Ayo aminkan doa ayahmu ini. Ayo aminkan doa ayahmu. Ma, bangun, ambil wudhu, aminkan doa suamimu. Emang apa yang mau didoakan? Apa yang menjadi doa si ayah? Ya Allah, saya minta engkau lunasi utang saya. Dan saya akan maju melunasi utang-utang siapa orang yang berhutang di kampung ini. Ya Rob, berangkatkan saya dan istri saya dan anak-anak saya ke tanah suci-Mu ya Allah. Dan izinkan saya memberangkatkan semua orang yang mengecewakan. Dan semua orang yang sudah saya kecewakan. Ya Allah, berikan kepadaku kekayaan yang sebelumnya aku tidak punya. Jangan main-main dengan doa. Innaka antal wahhab. Kalau kita bilang seperti Nabi Allah Sulaiman dengan keyakinan, maka itu yang akan terjadi. Ba'da subuh, ba'da salatil fajr fi Masjidil Haram. Mereka keluar kemudian dari Masjidil Haram. Kanan kemudian menggandeng istrinya, kiri kemudian menggandeng ibunya yang masih hidup, di belakang kemudian anak-anaknya mengikuti. Mereka lagi umrah Ramadan. Sesuatu yang kemudian tidak mungkin, akhirnya kemudian menjadi mungkin. Sesuatu yang kemudian mustahil, akhirnya kemudian menjadi tidak mustahil. Kita buka surah Yasin, ayat-ayat terakhir. Kita buka surah Yasin, ayat-ayat terakhir, surah ke-36. Kita terbiasa betul ngaji surah ini. Mulai dari ayat 81. Sampai nanti ketemu kun fayakun. Perhatikan bacaannya, resapi bacaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum. Bala wa huwal khallaqul alim. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'. Biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Apa yang gak mungkin? Kamu memang anak emak. Kamu memang anak bapak. Emakmu miskin, bapakmu miskin. Emakmu tukang cuci, bapakmu tukang sapu. Tapi siapa yang tidak boleh bermimpi, nak? Kamu punya Allah. Biyadihi malakutu kulli syai'. Wa ilaihi turja'un. Jangankan kamu bisa kuliah di kedokteran UI. Jangankan kamu bisa sekolah engineer di ITB. Jangankan kamu bisa tembus menjadi insinyur di IPB. Nah, kamu bisa bikin UI yang lain untuk makmu ini, nak. Kamu bisa bikin ITB yang lain untuk IPB yang lain. UGM yang lain untuk ayahmu, nak. Mungkin hari ini orang yang saya maksud bersama-sama saya insya Allah menggandeng. Bangun 2 tower di Islamic Center. 2 tower, hari ini 54.000 mahasiswanya. Apa yang gak mungkin buat Allah? Yang menghalangi Anda dari Allah punya kehebatan, punya kerajaan adalah diri Anda sendiri. Pertama pasti adalah dosa. Karena itulah kata Nabi Allah Sulaiman, Rabbighfirli. Ampun dulu. Minta ampun dulu sama Allah. Yang kedua kita emang gak ada mintanya.
Kita kembali lagi ke surah Asy-Syu'ara, surah ke-26 ayat 62. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Nggak bakalan wahai umatku, nggak bakalan wahai pengikutku, nggak bakalan wahai kaumku. Inna ma'iya rabbi, sesungguhnya Allah bersamaku. Sayahdin, Allah akan memberikanku petunjuk. Bukankah Allah yang bilang kepada Nabi Musa di ayat 15? Lihat ayat 15-nya. Ini sudah jaminan dari Allah. Ketika Nabi Musa kemudian bilang, nggak salah nih, saya yang kau pilih ya Allah untuk datang kepada Fir'aun. Padahal saya punya salah, saya punya dosa. Walahum alayya dzambun fa akhafu ayyaqtulun. Tapi Allah bilang di ayat 15-nya. Dan ayat ini diingat oleh Nabi Musa. Apa? Qala kalla fadhhaba bi ayatina. Fadhhaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un. Udah Musa, jangan banyak mikir, jalan aja. Inna ma'akum, kami akan bersama kamu. Mustami'un, memantau, memperhatikan, mendengarkan, mengamatkan. Allahu Akbar. Lalu Nabi Musa jalan tuh. Fa'tiya Fir'aun. Dia datang kepada Fir'aun. Itu berdua. Sama siapa Musa? Sama Harun. Faqula inna rasulu rabbil alamin. Mereka berdua berkata, Fir'aun, kami adalah utusan dari Allah Tuhan semesta alam. An arsil ma'ana bani Israel. Bebaskan Bani Israel. Qala alam nurabbika fina walida walabitha fina min umurika sinin. Musa, kamu gak tahu diri. Berani-beraninya kamu datang, kamu tuh kecilnya sama saya, gedenya sama saya. Aku yang memberikan kamu makan, aku yang menghidupkan kamu. Berani-beraninya kamu. Qala alam nurabbika fina walida walabitha fina min umurika sinin. Wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Apa katanya kemudian? Qala fa'altuha idzan wa ana minadh dhalin. Fa farartu minkum lamma khiftukum fa wahaba li rabbi hukma wa ja'alani minal mursalin. Wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an 'abadta bani Israil. Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin? Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Qala liman haulahu ala tastami'un. Kisah ini kalian akan belajar. Kisah ini saudara akan belajar. Dialog ini hidup. Kenapa? Saya masuk di dalamnya. Ketika Nabi Allah Musa menjelaskan tentang siapa itu Allah Subhanahu wa taala, diledek sama Firaun. Lihat ayat 25. Qala liman haulahu. Firaun nih nengok kanan kiri. Kalian dengar apa kata bocah ini? Kalian dengar apa kata Musa nih sama Harun? Qala liman haulahu. Berkata kemudian Fir'aun kepada orang sekitarnya, ala tastami'un, kamu dengar semua, mereka semua ketawa. Seperti itu nanti mungkin orang-orang tertawa ngelihat impian Anda semua. Tapi besok mereka semua tidak akan tertawa. Insya Allah. Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Qala inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum lamajnun. Rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun. Sampailah kemudian kepada ayat yang penutup. Lalu kemudian Allah bergeser dari kisah Nabi Allah Musa bergeser kepada kisah Nabi Allah Ibrahim di ayat 70-nya. Di ayat 69 dan 70. Watslu alaihim naba'a Ibrahim idh qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Qalu na'budu asnama fanadhallu laha akifin. Qala hal yasma'unakum idh tad'un aw yanfa'unakum aw yadurrun. Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Qala afara'aytum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukumul aqdamun fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin walladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yashfin walladzi yumituni thumma yuhyin walladzi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumiddin rabbi habli hukma
wa alhiqni bis salihin. Kita salawat dulu 10 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. 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 Kita baca tasbih, ikutin saya. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Adada khalqih. Wa ridha nafsih. Wa zinata arshih. Wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Adada khalqih. Wa ridha nafsih. Wa zinata arshih. Wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Adada khalqih. Wa ridha nafsih. Wa zinata arshih. Wa midada kalimatih. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan saudara berdoa. Terserah doanya apa, hajatnya apa, sampaikan kepada Al-Wahhab, sampaikan kepada Allah apa yang enggak mungkin buat Allah. Insya Allah semuanya mungkin. Silakan. Saya aminkan dari sini. Amin. Al-Fatihah. Amin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sekarang seperti pelajaran kita, doa, mendoakan dan minta didoakan. Ikutin saya. Doa, mendoakan dan minta didoakan. Doa, mendoakan dan minta didoakan. Ayo, sekarang minta doa dari teman sebelahnya. Ayo silakan. Silakan berpasang-pasangan, cari temannya dan bilang ke dia, kamu tolong doain saya begini, begini, begini. Nanti gantian dengan temannya. Dr. Huda sama Nabila. Doa, mendoakan, dan minta didoakan.
Yang tidak ada temannya cari teman yang lain. Sudah? Kalau sudah silakan saling berpelukan. Ucapkan terima kasih. Sekarang doain saya. Saya ini lagi berasa pusing di belakang saya. Udah semingguan lebih. Pindah-pindah. Doain ya. Khusus hari ini doain. Biar sakit kepala saya hilang. Silakan doain. Biar sehat dari ujung rambut saya sampai ujung kaki. Insyaallah. Insyaallah saya ikhlas. Tapi tolong doain. Udah berlangsung seminggu, mungkin sebulan malah. Ayo nggak dirasa. Enak aja ngajar, enak aja bawa kerja, bawa usaha. Doain ya, biar nggak kenapa-napa. Sudah? Sekarang doain Indonesia dan doain dunia, Syria, Palestina, apa segala macam. Fadhil, silakan. Apa harapan Anda kepada Indonesia, untuk Indonesia? Sampaikan kepada Al-Wahhab. Doain Jakarta dan semua daerah di Indonesia. Amin. 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 Ya Allah.